Sama-sama kita doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. Sila buka kidung rohani bilangan 226. 226. Ayat pertama. Kedua, ketiga. Seterusnya, kita nyanyi kidung bilangan 190. 190. Ayat pertama. Ketiga, umat yang di surga tiada sedih, sejahtera selamanya, selalu senang. Umat yang di dunia sakit dan tak berdaya, umat sehat tiada sedih. Yang terakhir, umat yang di surga tiada mati.
Seterusnya kita nyanyi Kidung Bilangan 182. 182. Ayat pertama. Kita nyanyi Kidung yang terakhir 159. 159. Ayat pertama. Tentram
Sesi kidung sampai sini. Sila bersedia untuk kebaktian. Haleluya. Baik, mari kita bertenang sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian Sabat pada hari ini. Terlebih dahulu kita semua berdiri memuji Tuhan, Kidung Bilangan 129. 129. Baik, seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Nah, dalam 2 kali pertama ini kita memohon Tuhan agar Kudus-Nya bekerja terhadap semua umat Tuhan, tidak kira di mana berada. Semoga setiap jemaat menyediakan hati, mana hati itu bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan itu dapat bertumbuh di dalam hati kita dan berbuah menurut kehendak-Nya. Mari kita sekarang sama-sama sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya.
Amin. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan salam sejahtera kepada semua jemaat dan kepada semua pekerja suci. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi peluang untuk bersama-sama berkebaktian secara online. Baik, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan satu tajuk sebagai perkongsian bersama, yaitu Tuhan adalah tembok berapi. Tuhan adalah tembok berapi. Baik, saya mengambil tajuk ini daripada kitab Zakaria pasal yang kedua ayat yang kelima. Mari kita membaca terlebih dahulu Zakaria pasal 2 ayat 5. Zakaria pasal 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Baik, ini adalah janji Tuhan kepada umatnya pada masa dahulu. Dan sebagai umat Tuhan pada masa sekarang, kita juga berhak untuk mendapatkan, untuk mengecapi janji Tuhan ini. Baik, di mana Tuhan akan menjadi satu perkataan yang sangat ajaib sekali, tembok berapi. Tembok itu adalah satu yang menjaga sebuah tempat daripada ancaman luar. Namun tambah lagi satu perkataan, berapi. Wah, ini adalah satu tembok yang menakutkan, yang tidak ingin dihampiri. Namun kalau orang yang berlindung di dalam lingkungan tembok berapi itu merasa sangat selamat, karena mempunyai satu pelindung yang luar biasa. Mari kita bandingkan ayat ini dengan catatan di Wahyu pasal 20 ayat 9. Wahyu 20 ayat 9. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentera orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Apabila kita bandingkan dua ayat ini, dia hampir serupa. Di mana di dalam Wahyu mengatakan satu yang akan terjadi, di mana musuh telah mengepung, namun api telah turun daripada langit untuk menghanguskan seteru-seteru umat Tuhan. Jadi pada masa sekarang, inilah yang harus kita renungi, kita harus sadari. Kita harus mengetahui dengan yakin bahwa Tuhan sebenarnya satu-satunya penyelamat yang tidak dapat ditandingi, yang sangat luar biasa. Kalau manusia tidak ingin mengakuinya,
Mari kita bandingkan dengan ayat ini. Siapakah yang mengaku bahwa Tuhan itu memagari orang-orang yang diberkatinya? Mari kita melihat Ayub 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub pasal 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 10 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, ini adalah jawaban siapa? Ini adalah jawaban iblis kepada pertanyaan Tuhan. Nah, di dalam norma yang kehidupan manusia, kita tidak boleh mengambil pernyataan iblis sebagai pengajaran. Tetapi di dalam Ayub ini adalah jawabannya kepada Tuhan. Nah, jawabannya kepada soalan Tuhan. Jadi iblis juga tahu bahwa Tuhan akan membuat pagar untuk melindungi orang yang dikasihinya. Orang benar, umat Tuhan yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan sendiri. Nah, kita lihat di sini. Apa yang dipagar? Rumah Ayub sendiri, rumahnya, dan serta segala yang dimilikinya. Itu merujuk kepada keluarganya sendiri dan segala apa yang dia adalah, harta benda yang dia ada. Jadi begitu berbahagialah sekiranya Tuhan menjadi tembok berapi kita. Karena selagi berada di dalam lingkungan itu, iblis tidak dapat mengganggu kita. Mari kita memikirkan beberapa perkara. Bagaimana Tuhan bertindak menjadi tembok berapi kita. Nah, kita juga harus mengetahui hal ini. Bagaimana Tuhan menjadi pagar ataupun tembok berapi kita. Nah, yang pertama, Tuhan berkemah dekat rumahnya. Tuhan berkemah dekat rumahnya. Oke. Rumahnya ini ditujukan kepada rumah Tuhan sendiri. Sebagai umat Tuhan, bagaimana kita ingin menjadi sebahagian daripada kawasan yang selamat itu? Tentu sekali kita harus pergi ke rumah Tuhan. Tentu sekali kita harus menjadi orang yang layak untuk berada bersama-sama dengan kerajaan Tuhan yang dipagar itu. Mari kita baca Zakaria pasal 9 ayat 8. Zakaria pasal 9 ayat 8. Zakaria pasal 9 ayat 8. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Nah, di dalam ayat ini jelas ada menuliskan, aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal. Rumahku di sini secara sejarah tentu sekali ditujukan kepada Yerusalem. Karena sanalah ada bait suci Tuhan. Nah, dan secara rohani ini ditujukan kepada apa? Kepada gereja. Nah, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah jemaat. Perkumpulan jemaat. Nah, kalau kita menjadi seorang jemaat yang disayangi Tuhan, maka siapakah yang berkemah dekat kita? Nah, Tuhan berkemah sebagai pengawal. Wah, kalau kita pikirkan, banyak sekali orang-orang ternama, ataupun company-company besar, menginginkan pengawal pribadi ataupun pengawal syarikat yang baik. Nah, kalau boleh mereka menginginkan pengawal itu mempunyai latar belakang tentara ataupun polis, ataupun ada latar belakang yang baik, yang melayakkan mereka. Nah, mereka kalau boleh tidak menginginkan pengawal yang tidak ada quality. Mereka bersungguh-sungguh
untuk mendapatkan pengawal yang terbaik walaupun harganya mahal. Tetapi manusia lupa siapakah pengawal di dunia ini yang dapat menandingi pengawal yang dari atas, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita melihat perkataan pengawal di sini, pengawal dalam bahasa Ibrani dia merujuk kepada sebuah bala tentara. Maksudnya tentara-tentara yang banyak. Ini kita boleh pikirkan adalah malaikat-malaikat Tuhan lah. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Ayat 7 di dalam bahasa BM ayat 8. Dalam bahasa ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ayat ini sangat jelas. Di manakah malaikat Tuhan itu berkemah? Di sekeliling orang yang takut akan Dia. Nah, kalau kita menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, takut akan Tuhan bermaksud kita takut berbuat dosa. Kita terus menyembahnya dengan tekun. Kita tidak berani mengingkari setiap peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Maka ganjarannya begitu besar sekali. Karena janji Tuhan, malaikat berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Perkataan meluputkan itu adalah melepaskan daripada segala bahaya. Nah, di dalam ayat 8, Zakaria pasal 9 ayat 8 tadi juga ada mengatakan, tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Siapakah penindas umat Tuhan? Nah, kita semua tahu, iblislah yang sentiasa menindas umat Tuhan. Nah, mari kita membaca Matius 16 ayat 18. Kita bandingkan dengan ayat ini. Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan mengatakan Dia akan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak akan menguasainya. Siapakah raja alam maut? Alam maut di bawah kuasa si iblis. Ini adalah janji Tuhan. Kalau benar-benar kita menjadi sebahagian daripada kerajaan Tuhan, alam maut tidak akan menguasai kita. Karena apa? Karena ada tembok berapi yang menjaga kita, yang menghanguskan musuh-musuh yang ingin menyerang. Baik, itulah sebabnya manusia ini sekiranya ada masalah harus berlindung di rumah Tuhan. Masalahkah, kelemahankah, kesakitankah harus diselesaikan di rumah Tuhan dengan cara Tuhan. Dan yang kedua, manusia ini harus ada kehidupan dalam rumah Tuhan. Nah, karena kita tahu tidak ada tempat yang lebih selamat daripada kawasan ataupun rumah yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang dikasihinya dan dilindungi olehnya dengan tembok berapi. Baik, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua. Yang kedua adalah Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Oke. Mari kita baca Mazmur 48 ayat yang ketiga. Ayat yang keempat bagi bahasa. Mazmur 48 ayat yang keempat. Mazmur 48 ayat 4, ayat 4.
Dalam puri-purinya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Puri-puri bermaksud istana. Memperkenalkan diri ini dalam terjemahan lain juga dia menggunakan ayat dikenali sebagai. Maksudnya di dalam istana Tuhan dia dikenali sebagai benteng. Di dalam melalui ayat ini kita dapat belajar satu perkara. Orang yang berada di dalam kota jagaan Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, harus mengenali Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, memperkenalkan diri itu terjemahan asal dan sebenarnya dikenali sebagai. Umat Tuhan, kalau dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah, maka itu sangat sedih sekali. Karena iman kepercayaan itu sudah tentu tidak ada dasar. Karena tidak dia kenal. Dia hanya mungkin terikut-ikut. Dia hanya mungkin, kalau Bapak, kalau Datu, Bapak pun agama ini, saya pun ikut agama inilah. Tetapi kalau tidak mengenal siapakah Tuhan yang dia sembah, itu sangat menyedihkan sekali. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang tidak akan sampai kepadanya. Kita lihat pesan Daud kepada anaknya. Pesanan Daud kepada anaknya. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Baik. Di dalam ayat ini, Raja Daud, dia memberitahukan kepada anaknya yang bakal mewarisi takhta kerajaan. Untuk apa? Untuk mengenali Tuhan. Seterusnya, untuk beribadah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Daud telah memberi pesanan yang lengkap. Mengenali Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Saya percaya, kalau seseorang tidak mengenali siapakah yang dia sembah, mustahil dia ada perasaan yang rela hati untuk menyembah Tuhan. Mustahil dia dengan tulus ikhlas untuk menyembah sesuatu yang dia tidak kenal. Sebagai umat Tuhan, kita semua tahu Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Baik. Manusia ini dia sering memuji hasil tangan dia sendiri. Ataupun hasil tangan sesama manusia. Seperti contoh, wah nasib baik saya pandai mengelakkan diri. Wah nasib baik saya cepat-cepat lari ke tempat yang selamat. Wah nasib baik saya handal dalam memandu kereta ini. Nah, itu dia ingat pujian kepada diri sendiri. Nah, sesama manusia pula, wah ini barang yang saya pakai ini memang baik karena dia buatan daripada negara yang maju. Wah, ini brand yang terkenal karena dia buatan daripada company yang besar. Mereka hanya menggunakan bahan-bahan yang baik sahaja. Kita tidak lari daripada pujian ini karena kita sentiasa terpengaruh dengan kebaikan dunia. Namun kita jangan lupa, pujian yang mutlak haruslah kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, itu juga satu bukti kita benar-benar mengenal Tuhan. Apabila kita diselamatkan daripada satu perkara,
mustahil kita lupa Tuhan. Sebenarnya yang menjaga kita, menyelamatkan kita daripada kecemasan itu adalah siapa? Bukan diri sendiri, tetapi Tuhan. Mari kita baca Yesaya 60 ayat 17 hingga 18. Yesaya pasal 60 ayat 17 hingga 18. Yesaya 60 ayat 17 hingga 18. Yesaya 60 ayat 17 hingga 18, ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Saya telah memberitahukan kepada kita, semua yang kita ada itu, manusia ada itu, adalah berkat Tuhan. Ini adalah janji kepada umat yang disayangi olehnya. Dan akhirnya kita harus memuji Tuhan. Di dalam ayat 17 ada mengatakan, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Nah, ini bermaksud Tuhan menjadi benteng bagi manusia, maka semuanya dapat berjalan dengan teratur dan baik. Ya. Kalau kita melihat sebuah kota, kalau tidak ada pertahanan yang baik, sebuah negara lah. Di negara itu senang-senang saja tentara-tentara luar menakluknya. Maka rakyatlah yang paling sengsara. Mana ada kehidupan yang teratur, mana ada damai sejahtera. Umat Tuhan juga. Kalau penindas kita, yaitu si iblis, senang-senang saja menyerang kita, memporak-porandakan diri kita atau keluarga kita, mana ada kehidupan yang teratur? Nah, tidak ada. Itulah di sana ada mengatakan, apabila Tuhan menjadi benteng bagi manusia, maka semuanya dapat berjalan dengan teratur dan baik. Karena apa? Karena kita rasa selamat, kita ada damai sejahtera. Baik. Apalagikah yang diperkenalkan Tuhan? Adakah hanya berbentuk perlindungan? Nah, kalau kita mengenali Tuhan karena satu saja, yaitu sumber keselamatan, ataupun kita hanya mencari Tuhan untuk terlepas daripada masalah saja, nah itu kurang tepat. Apalagi yang harus kita pelajari daripada Tuhan, bukan setakat perlindungan saja. Kita lihat Yesaya pasal 2 ayat 3. Yesaya 2 ayat 3. Perkara lain yang harus kita kenal daripada Tuhan adalah jalan-jalannya, pengajaran dan firman-Nya sendiri. Nah, jelas dalam ayat 3 di sini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, jelas, dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Apabila kita pergi ke gereja, kita harus ada semangat ini. Hari ini saya ingin pergi gereja karena saya ingin mempelajari atau mendengar firman Tuhan. Itu yang paling penting. Tidak ada motif yang lain. Nah, kalau kita berpikir hari ini saya mau pergi gereja karena saya mau jumpa kawan, saya mau ikut jamuan makan,
ataupun perkara-perkara yang lain. Nah, itu semua orang kata bukan perkara utama. Nah, itu semua nomor 2. Yang utama, kita harus ada semangat ini, yaitu kita percaya dari gereja itu akan keluar pengajaran dan firman Tuhan. Itulah yang sepatutnya. Baik, yang ketiga, bahagian yang ketiga. Bagaimana lagikah Tuhan bertindak menjadi tembok berapi kita? Tembok berapi bagi kita. Yang ketiga adalah Tuhan membukanya untuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Tuhan membukanya untuk bangsa yang benar dan tetap setia. Sekiranya ada tembok berapi, tetapi tidak dapat dimasuki oleh sesiapapun, maka tidak berguna untuk semua orang. Tetapi tembok berapi itu ada untuk memisahkan yang disayangi Tuhan dan yang menjauhi Tuhan. Maka tembok berapi itu dia akan dibukakan untuk siapa? Untuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Baik, di dalam poin yang ketiga ini kita melihatnya dari aspek keseluruhan kerajaan Tuhan, bukan hanya gereja saja. Jadi aspek keseluruhan bermaksud sampailah kerajaan Tuhan di sorga. Baik, kita lihat dengan sekilas pandang, apabila kita melihat tembok berapi itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, membahayakan. Wah, kita langsung tidak ingin dekat karena mungkin terlalu panas. Namun orang yang dapat masuk ke dalam kota yang dikelilingi oleh tembok berapi dapat merasakan keselamatan dan perlindungan daripada musuh. Ini kita pasti. Jadi kita tidak boleh melihat hanya sekilas pandang saja. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengenal, kita harus melayakkan diri. Nah, barulah kita dapat menjadi sebahagian daripada perlindungan tembok berapi ini. Mari kita baca Yesaya 26 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat 1. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Nah, di dalam 3 ayat ini memberitahukan kita siapakah yang dapat masuk ke dalam tembok berapi. Di dalam ayat yang kedua, sini ada mengatakan bangsa yang benar dan yang tetap setia. Siapakah yang ditujukan dengan perkataan ini? Ini ditujukan kepada orang-orang yang pertama, yang bersih tangan dan murni hati. Apakah maksud bersih tangan? Yaitu perbuatan dia bersih. Bukan saja perbuatan luaran, tetapi hati juga harus murni. Nah, kita boleh melihat di dalam Mazmur 24 ayat 3 hingga 4. Mazmur 24 ayat 3 hingga 4. Mazmur 24 ayat 3 hingga 4. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, di dalam ayat ini ada perkataan penipuan. Dalam terjemahan lain, penipuan ini sebenarnya adalah penyembahan berhala ataupun perzinahan rohani. Yaitu kita menduakan Tuhan. Maksudnya kita menyembah Tuhan yang lain. Nah,
Jadi nampaknya itu tidak boleh karena itu akan menghalang kita untuk layak masuk ke gunung Tuhan. Baik, yang kedua, siapakah lagi bangsa yang benar dan yang tetap setia? Nah, yang kedua adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, ini kita mengambil contoh tokoh Alkitab Nuh. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, di sini ada mengatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Apakah maksud ini? Kita boleh melihat ciri-ciri yang pertama, yaitu benar dan tidak bercela. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan adalah orang yang benar dan tidak bercela. Dan yang kedua, kita melihat maksud bergaul. Maksud bergaul adalah berjalan bersama-sama dalam satu perjalanan sehingga akhir. Nuh yang dapat menyenangkan Tuhan dan hidup dekat dengannya. Itulah maksudnya. Apabila seorang manusia setiap kehidupannya itu dia hanya menyenangkan hati Tuhan dan dia hidup dekat dengan Tuhan. Dekat maksudnya satu perbuatan, satu situasi yang sangat rapat. Karena Alkitab pada memberitahukan kita, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Maksudnya ada masa Tuhan tidak lagi ingin manusia itu menemukannya. Karena apa? Kemungkinan Tuhan sudah murka. Manusia itu berdoa bersungguh-sungguh, tapi pada saat itu kalau Tuhan sudah menolaknya, maka sangat sedih sekali. Itulah ada ayat Alkitab. Carilah Tuhan selagi ia berkenan untuk ditemui. Jadi adalah sangat penting kita mencontohi Nuh ini. Senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Sini mengatakan dapat hidup dengan rapat. Bergaul dengan Tuhan. Baik. Yang seterusnya, siapakah lagi bangsa yang benar dan yang tetap setia ini? Yang dapat masuk ke dalam tembok berapi. Yaitu orang yang hatinya teguh dijagai dengan damai sejahtera sebab ia percaya kepada Tuhan. Orang yang teguh dijagai dengan damai sejahtera sebab ia percaya kepada Tuhan. Mari kita boleh mengambil ayat ini daripada Mazmur 24 ayat yang Yesaya 26 ayat yang ketiga itu ada mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Mari kita bandingkan ayat ini dengan Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengapa dijagai oleh Tuhan? Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi maksudnya di sini, apabila seseorang itu benar-benar mempercayai Tuhan, maka apa yang Tuhan bagi? Damai sejahtera darinya, dari Tuhan, yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran. Wah, ini adalah satu perkara yang semua orang inginkan, di mana Tuhan memberikan satu damai sejahtera yang dapat memelihara hati kita dan pikiran kita untuk kekal bersama Tuhan. Saya percaya ini adalah satu perkara yang sangat baik. Kalau Tuhan sendiri ingin menjaga orang itu,
Wah, orang itu dijaga dengan bagaimana? Dengan damai sejahtera. Satu perkataan yang tidak dapat digambarkan. Selalunya kita menjaga seseorang itu dengan kekuatan, dengan semangat kita, dengan teliti, dengan bersungguh-sungguh agar kita dapat melakukan pekerjaan itu. Tetapi Tuhan, Dia menjaga umatnya melalui apa? Damai sejahtera. Wah, kalau dijagai dengan damai sejahtera, bukankah itu kehidupan yang sangat indah? Dalam segala kekurangan manusia, kita sentiasa ada damai sejahtera ini menjaga pikiran dan hati kita. Karena apa? Nah, sini ada mengatakan sebab kepada mula ia percaya. Karena orang itu benar-benar mempercayai Tuhan dan Tuhan mengasihi orang itu. Baik. Mari kita bandingkan dengan ayat rujukan yang terakhir. Dalam poin yang ketiga ini tadi kita mengatakan Tuhan membukanya untuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Mari kita bandingkan dengan ayat ini. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27, ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, ini ayat yang kita boleh bandingkan. Di dalam kota kudus, Yerusalem yang baru, dalam Wahyu itu adalah satu kota yang ditujui oleh semua orang yang selamat, yang lulus di hadapan Tuhan. Maka apakah syaratnya? Di dalam kota itu tidak akan masuk sesuatu yang najis, yang keji, yang dusta. Tapi hanya yang namanya tertulis dalam kehidupan anak domba. Nah, bukankah itu sama dengan poin kita yang ketiga tadi? Tuhan membuka tembok berapi itu hanya dapat dimasuki oleh bangsa yang benar dan tetap setia. Itulah pada masa sekarang. Sebagai umat Tuhan harus menjadi orang yang benar, harus setia sampai akhir. Kalau dalam pertengahan jalan saja kita membelakangkan Tuhan, kita undurkan diri, sangat sedih sekali. Nah, harus menjadi benar dan setia sampai akhir, barulah kita dapat masuk ke dalam kawasan atau di dalam lingkungan tembok berapi itu. Baik, kesaksian firman Tuhan sampai di sini saja. Sekali lagi kita menyanyikan kidung bilangan 131. 131. Berkumpul pada hari Sabat, tubuh roh serta dalamnya, sehati berbakti pada Tuhan, setiap Sabat hatiku kira, marilah datang, kumpul di hadiratnya, bernyanyi, berbakti, berdoa, umat suci semua menyembah, tubuh roh sentosa dalamnya. Marilah kuduskan Sabatnya, jangan kerjakanlah duniawi, jagalah langkah dan perkataan, segala hal turutlah perintahnya.
kuasanya, beritakan Injil keselamatan, dengan senang memuji namanya. Mari datang, kumpuli hadiratnya, menyanyi, berbakti, berdoa. Rumah suci semua menyembah, umur sentosa dalamnya. Seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Seperti biasa kita terus mendoakan semua umat Tuhan, tidak kira di mana berada. Semoga damai sejahtera daripada Tuhan terus menjaga kita semua. Mari kita satu hati sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Ku sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Baik, syukur puji Tuhan kebaktian kita sampai di sini saja.